Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu dalam penyampaian materi kita yang pertama dalam keadaan daring. Namun semoga semuanya di rumah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu langsung memulai ya pembelajaran kita yang pertama di materi ini di KD 3.1, yaitu terkait dengan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Apa itu kawasan atau wilayah di Asia Tenggara? Benua Asia itu kurang lebih bukan hanya Asia Tenggara. Ada beberapa lainnya seperti Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan kemudian ada Asia Tenggara. Sebenarnya Asia Tenggara itu letaknya di mana sih, Bu? Nah, Asia Tenggara itu kurang lebih letaknya ada di sini. Nah, ini kalau kalian lihat yang warna merah, ini nampak tidak asing. Kenapa? Karena ini adalah pulau ataupun kepulauan yang selalu kita lihat ketika kita menyebut nama Indonesia ya, karena ini adalah pulau-pulau atau gugusan pulau yang ada di negara Indonesia. Sedangkan untuk lainnya ini adalah negara-negara yang tergabung juga di dalam Asia Tenggara. Sebagai contoh ada negara serumpun kita, negaranya Upin Ipin, yaitu Malaysia. Nah, ini ada beberapa negara lainnya, kurang lebihnya nanti negara-negara ini akan Ibu jelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, kenapa Ibu di sini menampilkan ASEAN? Karena ini terkait dengan materi pertama kita. Kalau menyebutkan nama Asia Tenggara, itu selalu lekat kaitannya dengan ASEAN. Kenapa? Kok bisa? Emang ASEAN itu apa sih, Bu? Oke, Ibu pertama akan menerangkan tentang apa sih itu ASEAN. ASEAN menurut bahasanya atau menurut kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nation. Artinya adalah perhimpunan bangsa-bangsa atau sekumpulan bangsa-bangsa yang melakukan kerjasama di lingkup Asia Tenggara. Nah, ini kurang lebih lambang dari organisasi ASEAN. ASEAN ini juga merupakan organisasi regional ya. Artinya dia tarafnya bukan internasional, masih negara-negara yang berdekatan. Di manakah letak Asia Tenggara? Kalau kita lihat di peta dunia, ini peta dunia kurang lebihnya tapi dalam bentuk landscape ya, tidak yang seperti globe. Wilayah Asia Tenggara itu adalah wilayah yang ditandai oleh warna merah. Nah, ini kan kepulauan Indonesia, ini kepulauan Filipina, ini ada kepulauan Malaysia, dan ada kepulauan lain-lainnya. Namun, Asia Tenggara ini memang masih merupakan bagian dari benua Asia. Letaknya itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia itu meliputi ini, Nak. Nah, ini bagian dari benua Asia. Nah, ke sini ini bagian dari benua Asia. Tapi jika sudah ke sini, nah ini benua Eropa. Gitu ya. Ini dari batas ini, garis ini benua Eropa. Kemudian benua Australia itu ada di bawah. Jadi diapit oleh benua Australia dengan benua Asia. Dan dia juga terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Samudra Hindia maksud Ibu. Secara astronomis, letaknya itu di mana sih, Bu? Nah, kalau secara astronomis, kalian bisa melihat letaknya ada di 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian ada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu kurang lebih letaknya. Secara geologis, ini artinya geologis itu tuh kalau geografis kan dia kenyataan ya kan, kenyataan bentuk muka bumi. Kalau astronomis dia menurut garis lintang dan garis bujur. Tapi kalau menurut geologis ini adalah menurut struktur tanah. Artinya tanahnya itu tuh kalau subur berarti dia biasanya letaknya itu tuh tidak jauh dari gunung api. Karena ketika gunung api itu meletus, dia akan memuntahkan mineral-mineralnya yang berguna untuk kesuburan tanah. Nah, ini artinya letak geologis itu dia terletak di cincin api atau ring of fire. Artinya ini gugusan gunung-gunung api yang masih aktif. Makanya daerah-daerah merah ini termasuk wilayah Asia Tenggara dan Indonesia ini, dia itu masih sering terjadi gempa atau pergeseran lempeng, atau masih sering terjadi letusan gunung api. Namun letaknya memang di wilayah yang merah ini itu lebih subur dibandingkan
yang tidak dilalui oleh cincin api atau ring of fire. Gugusannya pergunungannya namanya Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Tadi Ibu kan sudah menampilkan peta ya di awal, tapi kurang lebihnya tadi Ibu hanya menyebutkan Indonesia dan Malaysia. Nah, ini ada 10 negara ya, anggota ASEAN. Ini ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Kurang lebih persebarannya ada di sini ya nak ya, nanti kalian bisa lihat simbol-simbolnya, tanda panahnya. Bagaimana sih ASEAN ini terbentuk? ASEAN ini tentunya atas dasar pemikiran ya, pemikiran dari menteri-menteri atau perdana menteri dari berbagai wilayah. ASEAN ini sendiri didirikan pada 8 Agustus tahun 1967, di mana? Di Bangkok, Thailand. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara. Kerjasama itu bisa kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, pendidikan, dan lain-lain. Tadi kan Ibu bilang bahwasanya dibentuknya ini adalah di Bangkok. Nah, disahkannya waktu itu adalah munculnya namanya Deklarasi Bangkok. Adapun tujuannya ya, yaitu mempercepat pertumbuhan di wilayah Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas negara masing-masing. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kerjasama aktif antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Kemudian yang empat, saling memberikan bantuan dalam bidang apapun untuk memajukan kesejahteraan. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah yang muncul terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini tujuan dari ASEAN sebenarnya kurang lebihnya sama seperti yang ada di dalam Deklarasi Bangkok, cuman ini Ibu lebih kerucutkan kepada ada dia menyebut tentang mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan kerjasama ini sama, kemudian saling membantu dalam bentuk pelatihan dan penelitian, ini dalam bidang pendidikan, kemudian memajukan pengajian mengenai Asia Tenggara agar wilayahnya lebih maju lagi. Nah, kalau ngomongin Asia Tenggara, tadi Ibu ngomong bahwasanya ini diprakarsai oleh berbagai menteri, ya. Jadi ini menteri-menteri yang memprakarsai didirikannya ASEAN. Ada Vita Simin sebenarnya. V-nya itu Filipina, ada Natisco Ramos, kemudian T-nya itu ada Thailand, ada Tanat Koman, kemudian C-nya itu ada Singapura, yaitu S. Rajaratnam, kemudian M-nya itu ada Malaysia, yaitu perwakilannya ada Tun Abdul Razak. Nah, in-nya yang terakhir itu adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri di Indonesia. Ini pada masuknya eranya Soekarno ya nak ya, karena masih 67. Nah, ini adalah bendera-bendera dari anggota ASEAN. Nah, seperti tadi Ibu bilang ya, negara-negara anggota ASEAN, nah ini lebih jelasnya bendera-bendera dari masing-masing negaranya. Yang paling tidak asing yaitu bendera Indonesia. Kemudian yang lebih terlihat merah, putih juga tapi ada bintangnya. Ini hampir sama, cuman dia ada bulan sabit dan bintang. Ini ada wilayah Singapura. Seperti itu. Tadi Ibu menyebutkan ada 5 negara awal ya pembentukannya, yaitu Vita Simin. Nah, itu ada 5 negara awal. Oke, Ibu tutup dulu penyampaian materi. Ibu akan lanjut di penyampaian materi yang kedua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.